Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai membahas mengenai pertemuan kedua untuk mata kuliah manajemen pemberian pakan. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana itu pakan dan pertumbuhan, serta apa hubungannya antara pakan dengan pertumbuhan. Ya, jadi kalau kita lihat dalam kegiatan budidaya itu yang diharapkan oleh seorang pembudidaya adalah pertumbuhan ikan yang cepat dan kelulus hidupan yang tinggi. Tetapi untuk menghasilkan sesuatu ikan yang tumbuhnya cepat, memiliki tingkat kelulus hidupan yang tinggi, itu ada beberapa proses yang harus dilewati. Inilah proses-proses yang diikuti, dicampur tangan oleh manusia seperti manajemen pemeliharaannya. Apakah menggunakan sistem pemeliharaan, menggunakan KJA atau pemeliharaan di tambak ataupun di kolam. Kemudian yang tak kalah penting adalah manajemen penyakit, karena keberhasilan kelulus hidupan yang tinggi itu artinya ikan-ikan ini dapat survive, bertahan dari serangan penyakit yang ada di alam. Dan tak lupa pula yang menjadi faktor utama dalam kegiatan budidaya adalah yang pastinya pakan. Bagaimana suplai pakan yang diberikan oleh pembudidaya ini dapat membuat ikan ini tumbuh dengan baik dan cepat dengan kelulus hidupan yang tinggi. Dan tak lupa pula adalah bagaimana kita memanajemen kualitas air media pemeliharaan, karena ikan-ikan ini hidup besar di suatu wadah yang di situ harus kita jaga juga kualitas air, baik itu suhu, DO, salinitas kalau untuk ikan-ikan air payau dan laut. Kemudian ada kandungan amonia yang sifatnya tidak beracun bagi ikan-ikan yang kita budidaya. Oke, jadi kalau kita lihat skema di belakang ini, bahwasannya kita tahu semua kegiatan yang kita lakukan dalam budidaya itu adalah mengadaptasi kegiatan yang memang seharusnya sudah berjalan di alam, baik itu dari segi pemijahan secara alami, ada natural of induced spawning, kemudian dari pemijahan itu menghasilkan larva, kemudian larva ini dipelihara sehingga menghasilkan juvenil, kemudian juvenil ini tumbuh menjadi ikan dewasa, dan apabila ukurannya sudah memenuhi standar pasar, maka akan dipanen dan diperjualbelikan. Tetapi tidak semua ikan ini dijual, ada disisakan untuk kita jadikan stok terhadap indukan yang selanjutnya stadia hidupnya itu bisa kita gunakan untuk melakukan pemijahan-pemijahan yang lainnya. Jadi bagaimana dia memijah, bertelur, menghasilkan larva, memelihara menjadi fry atau juvenil, kemudian tumbuh, itu semua adalah yang kita adaptasikan di alam melalui kegiatan budidaya. Jadi salah satu faktor yang harus kita ketahui untuk kita melakukan budidaya terhadap ikan adalah kebiasaan makan ikan. Jadi ikan ini makan apa di alam, itulah yang kita adaptasi ke kegiatan budidaya. Yang pertama ada istilahnya food habit, yaitu kebiasaan makan ikan. Jadi awal mula stadia hidup ikan pada fase larva, ikan-ikan ini cenderung memakan jenis makanan dari plankton. Apa itu plankton? Plankton adalah organisme akuatik yang pergerakannya mengikuti arus. Jadi plankton ini hidup di alam, dia mengikuti arus. Apabila arus membawanya ke arah selatan, dia akan bergerak ke selatan. Arus membawa dia ke arah utara, dia akan bergerak ke arah utara, karena seluruh hidupnya itu bergerak melalui pergerakan arus. Jadi larva-larva ikan ini apabila dia menemukan organisme plankton dengan ukuran yang tepat, yang sesuai dengan bukaan mulut larva ikan, maka ia bisa memakan plankton
tersebut. Jadi, ukuran plankton itu haruslah sebesar 30% dari ukuran bukaan mulut ikan. Jadi kalau ukurannya pas, baru larva tersebut bisa memakan plankton tersebut. Jadi kalau dia sudah dapat makan plankton tersebut, berarti dia dapat meneruskan hidupnya. Contohnya, larva ikan bawal itu biasanya memakan zooplankton dari kelas Artemia. Tetapi untuk larva ikan kerapu, dia memakan zooplankton dari kelas Rotifer atau Brachionus. Jadi memang mereka sama-sama memakan plankton dari zooplankton, tetapi kelasnya berbeda. Ada yang makan Artemia dan ada yang makan Rotifer atau Brachionus. Kemudian setelah menjadi larva, ikan akan berkembang menjadi juvenil dan dewasa. Kemudian makanannya ini berubah baik dalam ukuran dan kualitas. Kemarin ukurannya hanya sebesar ukuran plankton. Kalau dewasa, dia sudah bisa memakan makanan yang ukurannya lebih besar dari plankton. Makanya ikan-ikan dewasa itu sudah diberi pakan buatan, yang ukuran pelet itu pun harus menyesuaikan dengan ukuran bukaan mulut ikan, tetapi memang lebih besar daripada ukuran plankton. Kemudian kalau kita memberi dia makan pelet, berarti kandungan gizi yang ada di pelet tersebut itu juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan ikan. Bagaimana dengan ikan-ikan yang besar? Ikan-ikan yang dewasa itu pola kebiasaan makannya mengikuti pola kebiasaan makan induknya. Jadi induknya makan apa? Makan ikan rucah. Berarti ikan-ikan dewasa juga sudah bisa mengkonsumsi ikan-ikan rucah. Itu tadi adalah food habit atau kebiasaan makan ikan. Oke, selanjutnya ada namanya feeding behavior. Jadi, dalam pengelompokan feeding behavior ini terbagi atas 5 kebiasaan makan. Pertama ada predator, grazer, stainer, sucker maupun parasit. Jadi ikan-ikan yang umumnya sifatnya itu predator, dia biasanya memakan makanan yang berasal dari protein hewani. Jadi dia lebih memburu ikan-ikan yang menjadi mangsanya. Dan ikan-ikan yang umumnya sebagai kelompok predator ini menggunakan penglihatan panca indera di bagian mata untuk melakukan pemburuan terhadap makanannya. Kemudian ada grazer, yaitu organisme dasar atau plankton yang mengambil makanan secara selektif. Ada strainer, berarti dia akan menyaring diatom ataupun jenis udang-udang renik yang ada di perairan. Ada sucker, berarti dia memperoleh material makanan yang mengandung makanan tersebut berasal dari rumpul. Begitu juga dengan parasit. Bagaimana cara makan parasit? Adalah dengan menghisap cairan tubuh yang ada dari ikan inangnya. Jadi inangnya makan apa? Dia akan menghisap cairan tubuh yang ada di ikan inangnya. Kemudian ada juga pengelompokan ikan berdasarkan jumlah variasi makanannya. Jadi ada Europhagic, ada Stenopagic, kemudian ada Monopagic. Kalau Europhagic itu adalah dia akan memakan berbagai macam makanan ataupun campuran. Kemudian ada Stenopagic, berarti dia akan makan yang macamannya sedikit atau terbatas, seperti hanya 3 macam saja, 4 macam saja. Dan kalau monopagic, dia hanya memakan satu jenis makanan saja, jadi tidak bisa dapat memilih jenis-jenis makanan yang lainnya. Berarti dia kalau makannya cuma Artemia, jadi sepanjang hidupnya dia hanya bisa memakan Artemia, dia tidak bisa memakan Rotifer atau Brachionus. Jadi kalau dari varian makanannya ini, ikan-ikan budidaya ini adalah ikan-ikan yang memiliki kemampuan makan yang kisarannya lumayan lebar seperti Europhagic dan Stenopagic. Ikan-ikan budidaya itu tidak cocok hanya memakan satu jenis makanan saja. Kemudian, kalau berdasarkan makanannya, ikan dibagi menjadi 5 kelompok. Ini kelompok pengelompokan ikan ini saya rasa sudah tidak asing bagi kita ya, seperti
herbivore, dominannya memakan makanan dari protein nabati. Kemudian ada omnivore, dia memakan dari segalanya. Kemudian ada karnivore, dia cenderung memakan makanan yang berasal dari protein hewani. Kemudian ada detrivore, ini adalah kebiasaan makan ataupun biasa makanan tanaman ataupun hewan yang lapuk atau membusuk yang ada di dasar perairan. Kemudian ada juga berdasarkan makanannya itu adalah planktovora, yaitu ikan yang kebiasaan makannya memakan plankton. Oke. Selanjutnya ada lagi istilahnya feeding habit. Jadi ada food habit, ada feeding behavior, kemudian ada feeding habit. Ini adalah kebiasaan cara makan. Jadi ada beberapa ikan yang mendapatkan makanannya di alam itu menggunakan bantuan dari indera-indera yang ada. Seperti kalau ikan-ikan predator seperti yang saya katakan tadi, dia cenderung menggunakan mata untuk mencari mangsanya atau mencari sumber makanannya. Ada juga ikan-ikan yang memanfaatkan pembauan ataupun dengan sentuhan. Ini bisa saja menggunakan hidung ataupun ikan-ikan yang memiliki sungut. Jadi fungsi sungut ini adalah mendeteksi keberadaan makanan. Jadi ikan-ikan jenis catfish itu menggunakan sungutnya untuk mendeteksi keberadaan makanan apabila di alam. Kemudian dari jenis ikan kita bisa lihat tipe mulut ikan berdasarkan bagaimana cara ikan tersebut mengambil makanan. Jadi ada inferior, ada terminal, dan ada superior. Jadi kalau inferior itu adalah tipe mulut ikan yang letaknya berada di bawah kepala. Jadi kalau dia berada di bawah kepala, makanannya itu harus sudah diberikan makanan yang tipe tenggelam. Begitu juga dengan ikan terminal, yaitu letak mulutnya berada di depan. Ini adalah ikan-ikan yang umumnya dipelihara. Contohnya ada ikan lele, ada ikan mas, dan ada ikan bawal. Kemudian ada ikan superior yang letak mulutnya di atas kepala. Jadi itu kita bisa memberi makannya dari atas, dan pakannya itu tidak bisa tenggelam karena dia tidak bisa menjangkau makanannya tersebut. Kemudian ada feeding periodicity, yaitu masa ikan aktif mengambil makanan selama 24 jam. Jadi kita harus lihat dalam satu hari itu ikan itu aktif di jam berapa saja untuk mengambil makanan. Jadi ada tipe-tipe ikan yang aktif di 1-2 jam dalam sehari, tetapi ada juga ikan yang 1-2 jam sekali dia aktif mencari makanan. Kemudian ada juga ikan yang sepanjang hari dia aktif mencari makanan. Ini nanti merupakan dasar kita dalam menentukan waktu pemberian pakan yang tepat terhadap ikan tersebut. Jadi kalau dia makannya terus-menerus, berarti kita bisa memanage waktu pemberian pakan bisa saja setiap saat. Kemudian apabila dia aktif itu 1-2 kali dalam sehari, ini berarti kita hanya memberi makannya paling banyak itu 2 kali dalam sehari. Jadi apa? Supaya pakan yang kita berikan itu bisa termanfaatkan dengan optimum, jadi bisa menghasilkan pertumbuhan yang bagus dan baik. Kemudian ada juga periode waktu berdasarkan jam biologinya. Maka kita mengenal ikan itu ada yang nokturnal dan ada yang diurnal. Ikan nokturnal ini adalah ikan yang aktif di malam hari di suasana gelap. Jadi ini dapat kita siasati dengan membuat suatu wadah budidaya dengan warna yang gelap. Misalnya bisa kita tutupi terpal supaya dia merasa ini adalah sepanjang malam,
Atau kita bisa membuat wadah budidayanya dengan kedalaman tertentu yang memungkinkan intensitas cahaya yang masuk itu sedikit. Jadi suasananya seperti suasana malam hari. Kalau ikan jam biologinya hidup itu diurnal, ini adalah ikan-ikan yang aktif di siang hari. Makanya kalau mau beri makan ikan-ikan diurnal itu haruslah pada saat dari pagi sampai sore hari. Pokoknya jangan sampai malam. Jadi kalau kita ikan-ikan diurnal kita kasih makan pada saat malam itu percuma karena ikan-ikan tersebut tidak akan merespon pakan yang kita